adalah seorang putri yang berparas sangat cantik bernama Putri Sela. Putri Sela dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya raya, sehingga semua orang tunduk dan sangat mengagungkan Putri Sela. Karena kecantikan dan satu-satunya orang yang terkaya di desa itu membuat Putri Sela memiliki sifat yang sombong, selalu merendahkan orang dan menganggap dirinya paling hebat. Di suatu pagi sebelum berangkat ke sekolah, Putri Sela pun merasa lapar. Lalu Putri Sela memanggil pembantunya. Bibi, kesini, saya lapar, ucap Putri Sela. Lalu tidak beberapa menit kemudian, pembantu pun datang menghampiri Putri Sela yang tengah duduk di meja makan. Iya, Tuan Putri, ada yang bisa saya bantu? Ucap pembantu dengan sangat ramah. Lalu Putri Sela pun menjawab, "Apa kamu tidak mendengar? Saya menjerit kelaparan," dengan nada yang sangat tegas. "Sekarang bikinkan saya sarapan yang lezat," sambung Putri Sela yang sedang menahan lapar. Lalu pembantu pun menjawab, "Baik Tuan Putri," sambil berjalan ke dapur. Beberapa menit kemudian, pembantu pun kembali dengan membawa sebuah makanan dan berjalan ke arah Putri Sela. "Ini makanannya Tuan Putri," ucap pembantu sambil tersenyum dan menyuguhkan makanan. Putri Sela pun langsung menyantap makanan itu. Akan tetapi, pada suapan pertama, Putri Sela langsung membuang makanan itu. "Ih, makanan apaan ini? Asin sekali." "Maafkan saya, Tuan Putri, tapi saya tidak bermaksud membuat makanan itu asin," jawab pembantu sambil ketakutan. "Kalau tidak bermaksud, kenapa makanannya asin? Emang sebelum dikasih ke saya tidak dicicip?" balas Putri Sela. Dengan rasa bersalah dan ketakutan, pembantu pun menjawab, "Iya, maafkan saya, Tuan Putri. Biar saya bikinkan lagi makanannya, Tuan Putri." "Tidak perlu," jawab Putri Sela. Putri Sela pun pergi meninggalkan ruang makan dan bergegas untuk pergi ke sekolah, diantar oleh sopir pribadinya menggunakan mobil. Sesampai di sekolah, seperti biasanya, Putri duduk di sebelah Dina, teman sebangkunya, sambil mengeluarkan handphone dan memainkan handphone. Lalu Dina berkata, "Wah, HP baru ya, Put?" Siti pun menyela dengan berkata, "Itu kan handphone terbaru yang sangat canggih, pasti harganya mahal." Dengan rasa senang dan rasa sombongnya itu dipuji oleh teman-temannya, Putri pun langsung menjawab, "Iya dong, aku kan orang kaya, wajar aja punya HP canggih yang mahal kayak gini. Kalian rakyat jelata mana mampu membelinya." Dina dan Siti pun langsung terdiam dan tersenyum. Setelah jam pelajaran habis, bel waktu pulang sekolah pun berbunyi. Putri Sela langsung bergegas dan berjalan menuju parkir sekolah. Di perjalanan, Putri Sela disapa oleh salah seorang temannya. "Hai Put," ucap dia. Dengan sombongnya, Putri pun tidak menghiraukan sapaan dia dan tidak menoleh sama sekali dan melanjutkan perjalanannya. Sesampai di rumah, Putri Sela pun merasa kesepian.
Dia ingin bermain, tapi dia lupa dia tidak memiliki teman. Lalu keesokan harinya, Putri Sela berjalan-jalan di sekitar desa. Nampaklah seorang bapak-bapak yang sudah agak tua memakai pakaian yang lusuh dan membawa karung yang berisi botol-botol bekas. Lalu bapak tua tersebut menghampiri Putri Sela sambil berkata, "Nak, minta makan nak, bapak belum makan nak," jawab bapak tua tersebut. Putri Sela pun langsung menjawab, "Ya Allah, hari gini minta-minta makanya, dulu itu sekolah biar gak jadi pemulung, kasihan kan udah tua miskin lagi." Bapak tua pun pergi meninggalkan Putri Sela karena ucapannya itu yang membuat hati bapak tua tersebut sedih dan tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi tanpa rasa bersalah pun, Putri Sela tetap tersenyum dan melanjutkan perjalanannya ke rumah megahnya. Pagi harinya, seperti biasa, Putri Sela bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Sesampai di sekolah, Putri Sela bertemu dengan Dina, teman sebangkunya, sambil beriringan masuk ke kelas. Di tengah perjalanan, Putri Sela dan Dina pun disapa oleh Tia yang sebelumnya pernah menyapa Putri Sela tapi tidak dihiraukannya. "Hai Dina, hai Putri, mau ke kelas ya? Boleh barengan enggak?" Lalu Dina pun menjawab, "Hai juga Tia, boleh kok, yuk," dengan senang hati. Namun tiba-tiba Putri Sela pun menjawab, "Tidak boleh, kita kan gak selevel." Dina menjawab, "Gak boleh kayak gitu Putri, kita itu sama." "Sama dari mananya? Dia kan orang miskin," jawab Putri Sela. "Emang ya Put, dari dulu kamu gak pernah berubah Put, selalu merasa bahwa dirimu yang paling kaya dan punya segalanya," ucap Dina yang sudah muak dengan kelakuan Putri Sela. "Oh, ya sudah, kamu bela aja teman miskinmu itu," ucap Putri sambil meninggalkan Dina dan Tia. Sesampai di kelas, pelajaran pun dimulai. Nampaklah seorang guru yang tengah menerangkan pelajaran di papan tulis. Namun, Putri dan Dina pun terlihat diam-diaman dan tidak saling tegur sapa. Dalam hati Putri Sela pun berkata, "Gak butuh juga kok teman seperti mereka, aku kan punya segalanya." Hari demi hari pun Putri Sela merasa kesepian. Kemana-mana selalu sendiri. Suatu ketika, nampaklah Dina, Tia, Siti sedang bermain dan tertawa bersama. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang sedang berlari-lari dan tidak sengaja menabrak Putri Sela hingga jatuh. "Aduh, sakit," ucap Putri Sela. Di saat itu banyak orang yang melihat, tapi tidak seorang pun yang mau menolong Putri Sela untuk berdiri. Lalu Dina, Tia, dan Siti pun melihat kejadian itu. Lalu Dina langsung berjalan ke arah Putri Sela, tetapi Siti pun langsung berkata, "Kamu mau kemana, Din? Jangan bilang mau bantu si Putri." "Iya, aku kasihan melihat Putri," ucap Dina. Tapi Din,
ikhlas menolong Putri Sela. "Ayo Put, aku bantu," ucap Dina. Dengan rasa sedih dan merasa bersalah kepada Dina, Putri Sela pun mau dibantu berdiri oleh Dina. Walaupun sebenarnya Putri Sela malu karena sudah jahat kepada Dina, tapi Dina tetap mau membantu Putri. "Terima kasih ya Din," ucap Putri Sela sambil menunduk dan sedih. "Iya, sama-sama Put," ucap Dina sambil tersenyum. "Tapi kenapa kamu mau membantu aku, Din? Padahal kan aku jahat sama kamu. Buktinya aja gak ada satupun orang yang mau membantuku selain kamu," ucap Putri Sela. "Kan kita sesama teman itu harus saling membantu. Kita gak boleh membeda-bedakan teman. Kita semua sama. Walaupun orang itu jahat sama kita, tapi kita tidak boleh membalas dengan kejahatan juga, karena itu gak baik, Put." Mendengar ucapan Dina membuat Putri Sela seketika tersadar bahwa selama ini dia sombong, selalu merendahkan orang lain dan jahat. "Terima kasih ya Din, berkat kamu aku jadi tahu bahwa kesombongan itu gak ada gunanya. Maafin aku juga ya Din, Tia, Siti," ucap Putri Sela. "Iya Put, udah kita maafin kok," ucap Tia dan Siti serentak. "Iya Put, sebelum kamu minta maaf, udah kita maafin kok. Dah, sekarang jangan sedih lagi. Yuk kita main bareng," sambung Dina sambil mengajak Putri Sela, Siti, dan Tia. Dan akhirnya mereka berempat pun baikan. Putri Sela yang tadinya kesepian, tidak memiliki teman, sekarang Putri Sela bisa tertawa dan merasa sangat bahagia bersama 3 temannya itu. Amanat dari cerita yang berjudul Putri yang Sombong adalah kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat yang sombong. Sekaya apapun kita, secantik atau seganteng apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tidak boleh memiliki sifat sombong dan merendahkan orang lain serta membeda-bedakan teman. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Uang bukan segalanya dan kebahagiaan tidak bisa dibayar dengan uang. Dan di atas langit masih ada langit. Sekian, terima kasih.